Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan judul materi Fikih dalam Ilmu Lingkungan. Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup manusia dan alam. Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia. Sayangnya, manusia tidak pernah jera dan mau mengambil pelajaran di balik bencana alam yang telah terjadi. Mereka bebal, buta, tuli terhadap tanda-tanda yang dihadirkan oleh alam sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap perilaku manusia yang rakus dan pongah dalam mengeksploitasi alam. Seperti syair Ebit G. Ade yang ini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Semakin menunjukkan kebenaran faktualnya, bahkan bukan lagi sekedar mungkin, tapi sudah benar-benar benci dan marah terhadap perilaku dekonstruktif manusia terhadap alam sekitarnya. Buktinya, hampir setiap hari bencana alam akrab mengancam hidup manusia. Ancaman pemanasan global menjadi salah satu akibat keras kepalanya manusia. Padahal, pemanasan global ini telah menjadi isu internasional. Namun, penghancuran lingkungan khususnya di Indonesia terus terjadi. Perambahan hutan dan perusakan ekosistem pesisir terus berlanjut. Sementara reboisasi yang dilakukan berjalan sangat lambat, kalau tidak dikatakan hampir tidak ada. Cuman butuh waktu kurang dari 1 jam untuk menebang kayu-kayu besar itu di rimba, tapi butuh ratusan tahun untuk membesarkan kayu-kayu itu kembali. Demikian juga dalam hal pelestarian hutan. Hutan dapat dihanguskan dan dirusak dalam hitungan jam. Dengan demikian, hutan dapat dirusak dengan 1 biji korek api maupun pembalakan liar yang dilakukan dengan menggunakan teknologi modern atau lainnya. Tetapi butuh waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk mengembalikan ke kondisi semula. Fikih dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil nakli, baik yang maktubah tertulis maupun yang kauniyah tidak tertulis, yang tersebar di alam jagat raya. Jadi, fikih lingkungan berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan atau holy scriptures, teks-teks suci, dan natural signs, tanda-tanda alam, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya, pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam, agar Islam bisa dilihat komprehensifnya. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan penuh harap akan dikabulkan. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Sesungguhnya rahmat Allah sungguh dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Baru-baru ini, banjir bandang melanda Pulau Kalimantan, menenggelamkan ratusan rumah penduduk. Sebelumnya, banjir yang lebih dahsyat telah memporak-porandakan sebagian wilayah Blitar, Jawa Timur, juga wilayah Aceh, pasca diguncang gempa dan tsunami, bahkan terendam banjir. Sedangkan di Jakarta banjir hampir terjadi setiap tahunnya. Malapetaka ini disebabkan oleh rusaknya lingkungan dan hancurnya ekosistem alam, krisis ekologi karena dijahili tangan-tangan rakus manusia. Mereka mengeksploitasi alam tanpa henti. Umat beragama cuek saja dengan persoalan lingkungan, padahal dampak dari eksploitasi itu sangat parah, bisa mengamblaskan harta miliaran rupiah dan menelan ribuan korban jiwa, termasuk juga umat Islam. Keberpihakannya terhadap pemeliharaan lingkungan masih kabur.
Fikih Islam pun tumpul. Fikih belum mampu menjadi jembatan yang mengantarkan norma Islam kepada perilaku umat yang sadar lingkungan. Sampai saat ini belum ada fikih yang secara komprehensif dan tematik berbicara tentang persoalan lingkungan. Karena itulah merumuskan sebuah fikih lingkungan atau fikih albiah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu sebuah fikih yang menjelaskan sebuah aturan tentang perilaku masyarakat muslim berdasarkan teks syar'i dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan melestarikan lingkungan.